Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Pada kali ini kami akan melakukan uji Kikokran. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kelompok kami ada Ersya Febria Putri, Resti Putri Amelia, Maharani, dan Aulia Rahma. Nah, sebelum kita mengolah datanya, kita di sini akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian uji Kikokran. Nah, uji Kikokran ini digunakan untuk mengukur atau menilai apakah 3 skor berpasangan satu sama lain ini bersifat nyata atau signifikan, baik berada di satu area secara bersamaan atau di area yang berlainan atau terpisah. Jenis data dari uji ini berasal dari sampel yang pengukuran ini bersifat dikotomi atau berpisah. Misalnya sukses dan gagal, ya dan tidak, puas dan tidak puas, cepat dan lambat. Nah, data uji Kikokran ini dapat disebut sebagai data nominal. Selanjutnya kita masuk ke bagian hipotesis. Pada contoh ini kita membandingkan 3 model kemasan yaitu A, B, dan C. Nah, H0 ini menjelaskan bahwa ketiga model kemasan ini sama-sama digemari oleh konsumen. Artinya menurut H0, konsumen ini menyukai kemasan dengan tingkat yang sama. Tidak ada satu kemasan pun yang lebih disukai atau kurang disukai. Sedangkan H-nya ini menyatakan bahwa ada satu model kemasan yang tidak digemari oleh konsumen. Jadi H-nya ini menyatakan bahwa tidak semua kemasan disukai. Artinya ada minimal satu kemasan yang tingkat kesukaannya itu lebih rendah dibanding kemasan yang lainnya. Nah, untuk menguji hal tersebut kita menggunakan rumus uji Kikokran. Nah, keterangan pada rumusnya yaitu Q ini adalah nilai indeks atau koefisien yang dihitung, K-nya ini adalah jumlah kelompok atau kategori dalam data, GI dan GJ-nya adalah jumlah total nilai pada kelompok, dan N ini adalah jumlah total data, dan LI ini adalah nilai atau skor pada unit. Pada kaidah keputusan, jika nilai probabilitas atau SMSEK ini lebih besar dari 0,05, maka H0 ini diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga kemasan dan ketiganya ini dianggap sama-sama digemari. Sebaliknya, jika nilai probabilitas atau SMSEK ini lebih kecil dari 0,05, maka H ini diterima. Artinya ada perbedaan yang signifikan dan ada setidaknya satu kemasan yang tidak digemari oleh konsumen. Di sini kami mempunyai contoh soal yang akan kami selesaikan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Soalnya adalah sebuah tim peneliti ingin mengetahui apakah 4 metode pengajaran berbeda seperti metode ceramah, PBL, diskusi ini menghasilkan kelulusan berbeda pada sekelompok mahasiswa ketika diuji dengan soal diskrit. Lulus diberi angka 1 dan tidak lulus diberi angka 0. Mahasiswa yang mengikuti keempat metode desain berpasangan atau repeat measures ini karena hasil setiap mahasiswa pada tiap metode bersifat lulus atau tidak. Peneliti akan memakai uji Kikokran untuk menguji perbedaan proporsi kelulusan antar keempat metode. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas tentang uji Kikokran, yaitu salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi pada data berpasangan atau berulang. Nah, uji ini biasanya dipakai kalau kita punya 3 atau lebih perlakuan dengan data dikotomi. Misalnya itu ya atau tidak, benar atau salah. Nah, dengan uji Kikokran, kita bisa mengetahui nih apakah perlakuan tersebut memberikan hasil yang berbeda secara signifikan pada kelompok subjek yang sama. Nah, langsung saja kita melakukan uji konkretnya itu dengan mencari jumlah LI. Itu jumlah dari semua metode yang dimiliki siswa. Di sini kita klik sama dengan, lalu ditambahkan dengan metode ceramah, lalu ditambah dengan juga hasil dari PBL, lalu kita tambah juga ke diskusi, lalu kita enter. Dapat hasilnya, lalu kita tarik ke bawah. Dapat hasilnya, setelah itu kita akan mencari LI kuadrat. Nah, dari LI ini, nah di sini kita klik sama dengan, lalu jumlah LI dikuadratkan 2, lalu kita dapat hasilnya, setelah itu kita tarik seperti tadi sampai ke bawah, lalu kita mendapatkan hasilnya. Nah, setelah itu kita juga akan mencari jumlah dari setiap metode. Sini kita klik sama dengan sum. Setelah itu kita blok dari yang ceramah semua itu. Lalu kita tekan enter. Oke, udah dapat hasilnya.
Langsung saja geser ke samping untuk menambahkan jumlah dari setiap metode. Nah, di sini kita akan mencari Qi konkren hitung, yang mana kita akan menggunakan rumus di sini. Nah, setelahnya kita langsung klik saja sama dengan 2 dikalikan dengan jumlah keberhasilan setiap siswa pada satu metode yang telah dikuadratkan. Nah, di sini kita akan langsung saja mengklik yang telah dikuadratkan, lalu kita tambahkan dengan PJBL, lalu juga akan kita tambah dengan yang diskusi. Nah, ketika semua sudah diklik, jangan lupa dikasih tanda kurung, lalu kita kurangkan dengan total setiap metode yang belum dikuadratkan, kemudian baru dipangkatkan 2. Terlebih dahulu, lalu setelah itu jumlah dari keseluruhan, lalu dikalikan dengan jumlah yang belum dikuadratkan. Kemudian kita bagikan dengan nilai keseluruhan metode, lalu kita kalikan dengan jumlah LI yang belum dikuadratkan. Setelah itu tutup kurung dikurang dengan jumlah LI yang telah dikuadratkan. Nah, setelah itu kita langsung saja klik enter dan dapat hasilnya. Nah, untuk mencari key tabelnya, kita buka terlebih dahulu nilai kritis uji konkren, di mana di sini kita menggunakan taraf signifikansi yaitu 0,05. Kemudian kita lihat pada kelompoknya. Nah, pada data kita memiliki 3 kelompok dan kita lihat jumlah siswa atau data yang terdapat yaitu 32 siswa. Jadi di sini kita akan mengambil jumlah yang 17 saja. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, langsung saja kita isi secara manual. Nah, di sini kita akan mencari keputusan yang mana kita akan menggunakan rumus logika yaitu if, yang mana Qi hitung lebih besar daripada Qi tabel. Yang mana maka H0 ditolak dan maka HA diterima. Nah, sebaliknya H0 diterima, maka HA ditolak. Ada kutip, langsung enter. Nah, maka kita akan mendapatkan keputusan yaitu H0 ditolak, maka HA diterima. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari uji ini yaitu adanya metode yang memiliki proporsi keberhasilan yang berbeda pada setiap siswa. Uji Cochrane Key dengan menggunakan SPSS, di mana sebelumnya kita sudah menguji dengan menggunakan Microsoft Excel, maka di sini kita lanjutkan dengan SPSS. Nah, di sini sudah ada ketiga metode yang tadi sudah kita uji dengan Microsoft Excel, yang mana ada metode ceramah, metode PBL, dan juga metode diskusi. Maka setelah dibuka SPSS, kita pergi ke variable view, kemudian kita masukkan satu persatu metode yang kita uji tadi terlebih dahulu. Setelah itu, pada bagian desimal, kita nolkan semuanya. Kemudian pada label, ini pada label kita tuliskan jawaban terhadap masing-masing metode. Kemudian di value itu kita bikin dan kita buat. Dimana di sini kita masukkan 0 di value dan labelnya itu tidak berhasil jika 0. Kemudian kalau misalnya 1 itu berarti labelnya berhasil. Nah, kemudian di measure ini semua metodenya itu kita menggunakan nominal. Nah, jika sudah, maka kita pergi ke data view. Nah, di data view ini
Sebelumnya kan kosong. Nah, maka data-data yang ada di sini ini kita copy dari Microsoft Excel. Jadi kita copy terlebih dahulu semuanya, baru kita masukkan ke data view yang ada di SPSS. Kemudian, kita masuki tahap berikutnya, yaitu dengan menggunakan analyze. Kita ketik analyze, kemudian kita ketik lagi non-parametric test. Kita tekan non-parametric testnya, kemudian di non-parametric test, kita cari dan kita tekan legacy dialog. Nah, pada legacy dialog ini, kita pilih yang paling bawah, yaitu key relate sample. Nah, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan masukkan ketiga jawaban atau ketiga label yang tadi sudah kita masukkan di variable view, kita masukkan semua data ini ke test variable. Nah, jika datanya sudah masuk di test variable, maka kita centang tipe tesnya yaitu Cochrane Q dan kita hapus saja centang untuk tipe tes yang Fredman. Nah, jika semua sudah seperti ini, maka kita tekan OK. Nah, baik. Maka nanti pada Cochrane testnya itu akan muncul tabel frekuensi dan juga tes statistiknya. Yang mana di sini sudah terlihat, maka jika sudah seperti ini, maka tahapan pada uji Cochrane Q dengan menggunakan SPSS sudah selesai. Audio Jungle.